Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Nunut Dumariana Simanjuntak, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Pasundan. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dengan kompetensi dasar 3.17, menganalisis kebahasaan dari teks resensi. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Ya, selamat pagi 11 MIPA. Kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya, silakan kepada William untuk menyampaikan salam pembuka, nak. Perhatian kelas, beri salam. Selamat pagi Ibu Nunut. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk membuka pelajaran kita, Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang ingin memulai pelajaran ini, berkati agar pelajaran ini dapat kami terima dengan baik dan kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Bu Nunut yang akan membawakan pelajaran ini agar prosesnya dapat lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Putra untuk doanya. Ibu mau tanya sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Bu. Lengkap ya? Oke, berarti 30 orang. Nah, kita akan mulai pelajaran kita dengan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu akan share screen, kalian bisa ikuti dari rumah ya, nak. Diputar, Ibu mau tanya. Aini, kabarmu gimana Aini? Baik, Bu. Baik ya. Di daerah Aini sedang hujan nggak, nak? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Ya, di sini di tempat Ibu sedang hujan, di sekolah juga tadi sedang hujan. Ibu nggak tahu di daerah kalian juga ada yang sedang hujan, tapi ya walaupun hujan, jangan jadi alasan untuk kita nggak fokus ya. Kemudian selanjutnya kita akan peregangan terlebih dahulu. Orang yang Ibu sebut namanya silakan hitung 1 sampai 8 ya, nak. Kemudian nanti ikuti gerakan yang Ibu lakukan. Semuanya harus melakukan gerakannya. Silakan tunjukkan dulu wajahnya, nak. Ini ada yang hanya kelihatan dahinya doang. Ayo Putra, rambutmu doang nih yang Ibu lihat. Saya kan mau lihat wajah kamu. Ya, Ibu mulai dari kepalanya kamu angkat ke atas, menghadap ke atas. Yang mau hitung Aini, silakan Aini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kepala ke bawah yang penting kalian tuh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih semuanya. Nah, kita kan udah peregangan, berarti nggak boleh lagi ada alasan nggak fokus ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai sistematika teks resensi. Masih ingat apa aja sistematika teks resensi, nak? Coba, Yemima, kamu masih ingat apa aja sistematika teks resensi? Ya. Jadi di sistematika teks resensi itu ada identitas buku, orientasi, pembahasan, rekomendasi, dan judul resensi di bagian awal. Sistematikanya ada orientasi, ada analisis, ada di orientasi, dan bagian terakhir, paling akhir ada rekomendasi ya. Nah, Ibu mau tanya mengenai kepengarang. Coba Sali. Halo Sali, apa yang disebut dengan kepengarangan, nak?
keterangan mengenai penulis. Iya, keterangan mengenai penulis, apa yang berhubungan dengan penulis, seperti misalnya karyanya, atau mungkin latar belakang pendidikannya, atau latar belakang dia menjadi seorang penulis, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai matematika kemarin, nak? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kebahasaan teks resensi, ya. Kalau kemarin kita masih sistematika, sekarang kita membahas kebahasaannya, apa saja kaidahnya atau aspek-aspek kebahasaan yang ada di dalam teks resensi. Dengan kompetensi dasar diambil dari KD 3.17. Menganalisis kebahasaan resensi dari setidaknya 2 karya yang berbeda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini adalah kamu harus mampu menemukan aspek kebahasaan dalam teks resensi. Kemudian kamu harus mampu menganalisis apa saja kebahasaan yang ada di dalam teks resensi tersebut. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan tes awal. Tes awalnya ini kita pakai kuisis, jadi kalian silakan buka kuisis kalian, ada 10 soal. Saya akan, ini kodenya, silakan kamu masuk, langsung join. Ibu akan langsung start ya, nak. Masuk pakai nama kamu langsung. Yang lain masih ibu tunggu ya, nak. Itu menganalisis aspek kebahasaan yang ada di dalam teks resensi. Jadi nanti kamu akan dibagi ke dalam kelompok. Kelompok kamu itu masih tetap kelompok kolaborasi yang kemarin. Kelas ini ada 7 kelompok ya. Nanti ibu akan masukkan kalian ke breakout room. Nanti di breakout room kalian akan berdiskusi mengenai apa saja kebahasaan yang ada di dalam LKPD kita. Ya. Untuk LKPD dan bahan ajar, ibu sudah masukkan di Google Classroom. Jadi kamu bisa buka ya. Nah, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks resensi yang kita masukkan di materi kita ada 6, yaitu pertama kata benda, kedua kata sifat, 3 konjungsi penjelas, keempat itu adalah konjungsi temporal, kelima konjungsi kausalitas, dan yang keenam adalah ungkapan persuasif atau kalimat persuasif. Inilah kaidah kebahasaan yang akan kita bahas hari ini. Ibu rasa ini semuanya kalian sudah pernah bahas juga ya di materi bahasa Indonesia pada teks yang lain, atau mungkin di kelas 10, atau mungkin ketika kamu SMP kamu sudah pernah membahas ini. Di sini kita mengulang, mengingat kembali, merefresh kembali apa yang sudah sempat atau yang sudah pernah kalian ketahui tentang keenam kebahasaan ini. Nah, kita akan mulai dari kata benda dan kata sifat. Ya. Ada kata benda, ada kata sifat. Ini ibu tunjukin 2 gambar. Coba dilihat gambarnya. Coba ibu mau orang yang ibu sebut 1 kata benda dan sebut 1 kata sifat yang bisa kamu temukan dari 2 gambar ini. Nanti kalau orang lain lagi saya sebut lagi yang lain yang belum pernah disebut oleh teman-teman kamu. Ya. Coba William. Iya, Bu. Beritahu ibu apa saja yang bisa kamu dapatkan, yang kamu masukkan ke dalam kata benda dari gambar ini, dan juga kata sifat. Nah, kata bendanya mungkin rumah kali, Bu. Pohon. Ya, 1 aja kata bendanya, nggak usah banyak-banyak. Jangan Rumah, dibawa. Bu. Rumah. Kalau kata Bu. sifatnya, Rindang kali ya, Bu. Apa? Rindang. oke, rindang. Tadi William sebut rumah dan rindang. Rumah kata benda, sifat rindang. Itu benar. Ibu minta 1 orang lagi, silakan sebut kata benda dan kata sifat yang kamu lihat dari gambar ini. Coba Yemima. Iya, Bu. Apa kata benda yang bisa kamu sebut dari gambar ini? Kata bendanya pintu, kata sifatnya indah. Iya. Kata bendanya pintu, kata sifatnya indah. Tadi Yemima dan William sudah sebutkan kata benda dan kata sifat. Dua-duanya benar nih. Kata benda, rumah, dan pintu.
kata sifat rindang dan indah. Nah, dari dua kata yang disebutkan teman-teman kamu itu, berarti di sini kata benda ini merujuk pada apa sebenarnya, Marvel? Kalau kata benda itu kayak ke sesuatu yang apa ya, bisa kita lihat beneran gitu. Apa kayak rumah kan ya ada wujudnya gitu. Kalau Oke. pohon gitu ada wujudnya juga. Kalau sifat itu kayak sesuai perasaan kita. Iya, kata benda itu merujuk pada sesuatu yang bisa kita lihat. Itu kata Marvel. Kata sifat itu yang merujuk pada sesuatu yang bisa kita rasa, seperti itu mungkin ya. Nah, itu kalau menurut Marvel. Ibu tanya satu orang lagi. Kalau menurut Alex. Halo Lex, kamu di mana Lex? Ayo Lex. Kata benda itu apa sebenarnya, Nak? Dan kata sifat itu apa? Dipakai buat ini, nyatain suatu benda, Bu. Oke, merujuk pada suatu benda. Kalau sifat? Kalau kata sifat itu mendeskripsikan suatu keadaan, Bu, atau sifat. Ya, mendeskripsikan suatu keadaan yang berupa sifat. Ya, benar ya. Walaupun Alex agak tertatih-tatih, tapi hasilnya dia bisa benar. Untuk kata benda, ini adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang disebut benda, atau yang dibendakan, atau yang dijadikan benda di dalam bahasa Indonesia. Nah, kata benda ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, dia bisa didahului dengan partikel bukan. Partikel ini bukan, dia nggak digolongin jenis kata yang bisa berdiri sendiri. Karena partikel bukan ini membutuhkan kata yang lain agar memiliki makna. Itu ya kalau partikel ya. Nah, ciri kedua, biasanya kata benda ini di dalam kalimat menduduki fungsi atau jabatan kalimat sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Dan kata benda bisa juga diberi imbuhan an, kean, peran, dan pean. Nah, kita ulas satu persatu ciri-cirinya ya, Nak. Kalau dia didahului dengan partikel bukan. Nah, ini ada 2 kalimat. Kamu bukan ayahku, orang itu bukan satpam klasterku. Yang merupakan kata bendanya di sini adalah kata kamu dan kata ayahku. Tapi yang didahului dengan partikel bukan itu adalah kata benda ayahku. Ini partikelnya ya. Kalau kamu hanya bikin kamu bukan, kan nggak ada maknanya kan? Makanya partikel ini membutuhkan kata benda yang lain gitu ya. Begitu pula dengan orang itu bukan satpam klasterku. Ini kata bendanya ya. Sama-sama didahului dengan partikel bukan. Ini ciri pertama. Coba Hans kasih satu contoh kalimat yang kata bendanya didahului partikel bukan. Saya bukan bawahanmu. Saya bukan Tuhan ya. Iya benar. Tuhannya itu di situ menjadi jenis kata benda di dalam kalimat. Partikel bukan ada sebelum kata Tuhan, gitu ya. Benar. Tapi berat banget ya kalimatnya ya. Saya bukan Tuhan. Oke, makasih Hans. Kita lanjut ke fungsi kedua. Ingat, kata benda itu hanya bisa menduduki fungsi subjek, atau fungsi objek, atau fungsi pelengkap. Nah, ini Ibu kasih kalimatnya. Kami sedang mempelajari hukum. Nah, kami ini merujuk pada fungsi sebagai subjek. Kalau sedang ini fungsinya sebagai apa? Fari sedang mempelajari, fungsinya di kalimat ini sebagai apa? Predikat Bu kayaknya. Iya, sedang mempelajari berfungsi sebagai predikat. Kalau hukum di sini berfungsi sebagai apa, Aini? Objek bukan, Bu? Iya, hukum di sini berfungsi sebagai objek. Sekarang Ibu mau tanya ke Levina. Levina, kata benda dari kalimat ini ada 2. Apa saja itu, Levina? Kami dan aku. Iya. Kata benda di dalam kalimat ini ada 2, yaitu kata kami dan kata hukum. Dia sama-sama menduduki posisi subjek dan juga posisi objek. Berarti ini sudah memenuhi ciri-ciri kedua ya. Nah, khusus untuk predikatnya, dia bukan berupa kata, tapi berupa frasa. Karena ingat, frasa itu dia hanya menduduki satu jabatan kalimat, tapi katanya lebih dari 1. Ya, sedang mempelajari kan 2.
tapi dia menduduki satu jabatan sebagai predikat. Makanya ini bukan lagi kata verba atau kata kerja, tapi frasa verba. Gitu ya. Sekarang contoh kedua, Ibu belanja sayuran di pasar. Coba laba, kamu kasih tahu, ini udah Ibu potong-potong nih. Ibu belanja sayuran di pasar. Apa saja jabatan kalimat mereka? Ibu ini sebagai apa laba? Ibu sebagai subjek, belanja sebagai predikat, sayuran sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Iya, benar. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kenapa ini disebut pelengkap? Ada yang tahu? Kenapa sayuran itu disebut pelengkap, bukan sebagai objek? Ya, Mima. Kenapa ini disebut pelengkap? Kenapa bukan objek? Karena sayuran nggak bisa dijadiin subjek, Bu. Iya, benar. Sayuran itu nggak akan pernah bisa dijadiin subjek, nggak bisa diubah menjadi subjek. Ya, makanya dia disebut pelengkap. Gitu ya. Kalau dari kalimat ini yang merupakan kata bendanya, apa saja Yosepin? Halo Pin. Kata bendanya apa aja? Lah, udah butuh mungkin. Ada dua nih. Ya, jadi Pin, nanti kamu pertanyaan berikutnya ya. Ada dua kata bendanya, ibu dan sayuran. Perhatikan, dia memenuhi cirinya kan? Dia sebagai subjek dan pelengkap. Ini ciri kedua ya nak. Sekarang ciri ketiga, dia bisa diberi imbuhan an, pean, peran, dan pean. Nah ini, makanan, kecelakaan, pertukaran, pengalaman. Ini, setelah diberi imbuhan seperti ini, dia berubah menjadi kata benda. Kalau dia belum dikasih imbuhan, seperti ini, makan dan an. Makan ini merupakan jenis kata apa, Pin? Halo ya, Cepin. Ibu lagi ada kendala? Ada kendala ya? Coba ganti. Cecil. Cecil. Makanan. Makan ini di sini kategorinya sebagai kata apa, nak? Predikat, Bu. Iya. Predikat itu biasanya berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, Kata kerja. Di sini, kalau dia belum diberi imbuhan, dia berupa kata kerja. Tapi dikasih imbuhan an, menjadi makanan. Makanan ini bukan lagi kata kerja, tetapi berupa kata benda. Begitu pula dengan celaka, tukar, alam. Celaka ini adalah kata sifat. Dikasih ke an menjadi kecelakaan. Dia tidak lagi kata sifat, tapi menjadi kata benda. Begitu ya, nak. Jadi banyak jenis kata yang lain diberi imbuhan akan berubah jenis katanya. Ya, inilah mengenai kata benda. Sekarang kita masuk ke kata sifat. Ciri-cirinya juga ada banyak. Pertama, dia didahului dengan partikel tidak, sangat, amat, agak, cukup, kurang, lebih, jarang, dan paling. Lihat, nah ini. Saya tidak suka makan pete, kamu tidak jelek. Ini kata sifatnya, suka, jelek. Tapi dia didahului kata tidak. Ini menunjukkan pengingkaran terhadap kata sifatnya. Gitu ya, suka dan jelek ini inilah kata sifat. Oke, nah berikutnya sama dengan yang tadi, dia juga bisa didahului dengan kata sangat, kurang, agak, cukup, jarang, paling, lebih. Contohnya, kamu sangat cantik, saya cukup baik, agak mirip. Ini yang warna kuning adalah kata sifat. Partikelnya ini. Coba, Angel. Halo, Angel. Kasih satu contoh kalimat, nak, yang memakai partikel ini. Kamu lebih tinggi daripada saya. Iya, kamu lebih tinggi daripada saya. Kata sifat yang diambil, kata tinggi. Dikasih partikel lebih. Gitu ya, nak. Jadi gampang sebenarnya, kan? Kata sifat. Nah, kalau tadi diawali, sekarang dia bisa diakhiri partikel sekali. Contohnya, kamu pintar sekali. Aduh, adikku cantik sekali. Misalnya gitu. Nah, kata sifatnya adalah pintar dan cantik. Partikelnya sekali. Gitu ya. Inilah ciri ketiga. Sekarang ciri keempat. Kata sifat itu, kalau kita hanya bikin cantik, tinggi, itu tidak akan menjelaskan kalimat kita. Jadi dibutuhkan kata benda untuk menunjukkan sifatnya. Kalau kita bikin sendiri misalnya pintar, titik, kan nggak jelas kan kalimatnya kan? Tapi ketika kita kasih kata benda, kamu, saya, dia, Agnes, Cecil, Raja, terus kita kasih di belakangnya kata pintar, kan jadi satu kalimat.
Raja pintar, angel pintar, seperti itu. Gitu ya. Inilah ciri keempat. Sekarang kita ke ciri kelima. Tidak hanya kata benda yang bisa dikasih imbuhan, kata sifat juga bisa dikasih imbuhan. Ini contohnya. Subjektif, kondusif, hewani, otoriter, honorer. Ini semua diberi imbuhan, kayak honorer, kata dasarnya dari honor. Gitu ya, nak. Inilah sifat dari, ciri-ciri dari kata sifat. Ada yang mau ditanya mengenai kata sifat? Tidak ada? Aman ya? Sekarang kita masuk ke konjungsi ya, nak. Ada 3 konjungsi. Ingat, konjungsi itu selalu merujuk pada kata sambung. Ya. 3 konjungsi yang kita pakai di sini, misalnya kayak konjungsi penjelas, berarti ini kata sambung yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Karena kita belajar tentang teks resensi, maka konjungsi penjelas ini tujuannya untuk menjelaskan bagian tertentu dari buku yang diresensi. Contoh konjungsinya bahwa, yakni, yaitu. Ini konjungsi penjelas. Kalau konjungsi temporal, siapa masih ingat konjungsi temporal ini apa? Halo Brandon. Masih ingat apa konjungsi temporal, nak? Konjungsi yang menjelaskan tentang waktu, Bu. Iya, yang menjelaskan tentang waktu. Biasanya seperti itu ya. Tapi tidak hanya tentang waktu, dia menjelaskan tentang urutan juga ya, nak. Fungsinya di dalam teks resensi, nah dia memaparkan urutan atau langkah penceritaan isi bukunya. Contoh konjungsi temporal adalah sejak, semenjak, akhirnya, kemudian. Sejak diterbitkan buku itu, Andrea Hirata semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, misalnya gitu. Gitu ya, inilah konjungsi temporal. Sekarang kausalitas. Kalau dibilang kausalitas, itu apa Caroline? Caroline Michelle? Penyebab. Iya, konjungsi kausalitas ini yang berhubungan dengan sebab akibat. Kalau di resensi, dia masuk ke dalam analisis buku atau penilaian buku. Jadi, si peresensi memberikan alasan dengan menggunakan kausalitas. Konjungsinya ada karena dan ada sebab. Nah, ini terakhir. Ungkapan persuasif atau kalimat persuasif. Kalau dibilang persuasif, itu artinya apa, Hanel? Ajakan. Iya, persuasif itu adalah ajakan atau memberikan harapan. Kalau di teks resensi, ini muncul di bagian rekomendasi atau bagian saran. Ya, contohnya, sebaiknya buku ini dibaca oleh siswa SMA. Inilah ungkapan persuasif. Ada yang mau ditanya dengan materi kita? Aman? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita akan, jangan tes akhir dulu. Kita akan masuk ke diskusi kelompok. Silakan kamu pakai LKPD yang ada di Google Classroom ya, nak. Pakai kelompok kolaborasi kamu. Ibu sudah buka roomnya, silakan langsung join. Nanti Ibu akan keliling ke tiap ruangan. Sudah bisa? Kelompok Marvel silakan ke room 3. Kelompok William nomor 27 silakan room 1. Kelompok Agnes room 5. Halo. Sudah bisa buka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Silakan dicek. Teksnya itu masih teks yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalian nggak perlu baca berkali-kali karena Ibu rasa kalian sudah paham isi teksnya. Sekarang cari aspek kebahasannya ya. Kerja bareng 3. Ini Marvel namanya gangster di sarang anak gadis nih. Marvel cowok sendiri. Enggak ya? Gimana Pel? Udah buka LKPD? Udah, Bu. Udah. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya? Enggak ada. Ini kelompok yang pemalu nih. Tempat-tempatnya pemalu dan pendiam. Ini tinggal cari bukti-buktinya aja kan, Bu, dari setiap aspek kebahasaan. Jadi nomor 1, setidaknya kamu punya 2 dulu ya contohnya ya. Nanti ketika kita diskusi di room besar, kalian bisa tambahkan lagi. Ya. Oke? Saya nggak ada yang mau ditanya lagi? Oke, Ibu pindah ya.
Hai. Gimana progresnya, Nak? Nomor 1 sudah selesai? Nomor 1 kita masih agak bingung di ini yang konjungsi kausalitasnya itu kalau kayak membuat itu termasuk ya Lihat konteksnya, Nak. Kalimatnya gimana? kalimatnya itu ya. Enggak, itu bukan kausalitas. Ya. Berarti kalau nggak ada kita Kalau nggak ada nggak usah di apa dikasih strip aja, ya? terima kasih. Ya. Udah ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama. Waktu kita mendiskusikannya tidak banyak, jadi silakan. Jika kamu ingin memberikan masukan atau tambahan, boleh langsung buka mic kamu dan sampaikan masukan, tanggapan, atau tambahan. Ya, kita akan mulai presentasi dari kelompok yang di room berapa ya? Room 6 dulu deh. Silakan, siapa yang mau jadi juru bicara? Nah, jadi yang kita dapat dari teks 1 dan teks 2, untuk kata benda dari teks 1, ada rumah sakit di Florence, Italia, itu paragraf 2 sama kalimat 1. Lalu ada kuliah di Harvard, itu paragraf 2 dari kalimat kedua. Untuk yang teks 2, kami ambil dari permasalahan komunikasi di medsos, medsosnya kata benda, dan juga buku. Untuk kata sifat dari teks 1. Kita bicarakan kata benda dulu. Coba kalian teliti. Ada yang salah nggak dari jawaban mereka ini? William Simanjuntak. Saya stop share, Bu. Enggak, jangan stop share. Oh. Ibu pindah menanyakan maksud Ibu. Coba dari jawaban kelompok Fari dan Alex, ada yang kurang tepat nggak menurut kamu? Sudah dapat, Will? Nah, sambil nunggu. Oh, ada. Itu Florence, Italia kan keterangan tempat EWK-nya. Iya. Yang di teks pertama, rumah sakit di Florence, Italia, rumah sakit itu adalah frasa nomina. Ya. Di Florence, Italia, itu keterangan. Kalau yang ini, yang nomor 2 ini, karena mereka menandainya cuma bagian Harvard, Ibu benarkan. Cuma kalau dia dilihat dari posisinya sebagai posisinya di dalam kalimat, ini sudah satu kesatuan dari di sama Harvard. Ini merujuk pada keterangan. Ya. Tapi karena mereka menandainya hanya di bagian Harvard, Ibu anggap benar. Ya. Ingat, kata itu hanya satu saja. Kalau frasa itu lebih dari satu. Nah, jawabannya mereka yang rumah sakit juga bukan kata benda, tapi frasa benda ya, Nak. Untuk di teks 2 sudah benar. Untuk konjungsi penjelasnya, ada dari teks 1 itu, Inferno merupakan sebuah novel thriller dari 2013. Lalu ada padahal ingatan terakhirnya adalah perjalanan pulang setelah memberi. Untuk teks kedua, secara sederhana, mengikat makna adalah memapar ulangkan informasi. Yang kedua, awalnya ia merupakan sosok yang gagal berkomunikasi. Ini konjungsi penjelasnya udah benar ya, Nak, sama-sama menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Sekarang kita ke konjungsi temporal. Silakan dilanjut, Fari. Konjungsi temporal baru kita temuin dari teks 1 ada yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada padahal ingatan terakhirnya adalah perjalanan pulang setelah memberi. Untuk teks 2, saat ini media sosial bukan lagi kebutuhan antar individu. Dan yang terakhir, begitu juga setelah ia membaca buku. Ya, untuk konjungsi temporalnya sudah benar, dia mengambil dari urutan waktu atau urutan kejadian. Terima kasih kelompok Fari. Kalau kelompok lain ada yang sudah dapat konjungsi kausalitas nggak, Nak? Ada? Coba kelompok yang sudah menemukan konjungsi kausalitas silakan raise hand dari kotak reaction. Ada? Saya sudah. Apa? Coba kasih satu contohnya. Sebutin aja. Jadi di teks 1 di paragraf 3 kalimat itu kan ada yang panjang banget tuh. Yang dalam novelnya kali ini pun selain menikmati kegunaan kisahnya, membaca juga diajak menelusuri sejarah seni Eropa di masa Renaissance dan bangunan sejarah yang indah di daerah Eropa yang semua sesuai dengan fakta dan deskripsian dengan baik, sehingganya itu konjungsi kausalitasnya. Iya. Ada sehingga ya.
Tadi di kelompok, ibu lupa kelompok siapa, mereka menemukan kata membuat. Membuat di situ walaupun maknanya merujuk pada akibatnya, menunjukkan akibat, tapi membuat itu bukan konjungsi anak, itu tetap pada kategori kata kerja, gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk diskusi kita. Sekarang kita lanjut. Silakan kamu buka kuisis kamu lagi, Nak. Kita akan tes akhir. Karena waktunya tidak banyak, Ibu akan infokan kodenya. Soalnya masih sama seperti yang tadi. Sekarang kamu tinggal mengecek apakah hasilnya semakin bagus atau justru semakin menurun. 372319 372319. Silakan kamu kerjakan. Oke, kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, gimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Coba Sisil aja lah. Sisil, karena beberapa temanmu ada kendala internet nih. Gimana menurut kamu pelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang kebahasaan teks resensi. Apa saja yang kamu dapat, Nak? Tentang bedanya apa ya, yang objek sama pelengkap itu, Bu. Oke, kamu jadi tahu ya apa beda objek dan pelengkap. Jadi dia tidak sama ya, walaupun tempatnya pasti di belakang predikat, dia tidak pernah sama karena objek bisa jadi subjek, sementara pelengkap tidak bisa jadi subjek. Kalau apa di sini ya? Saya bingung mau nanya karena internetnya ada yang banyak yang nge-lag. Agnes, apa bagian yang paling kamu sukai sepanjang pelajaran kita? Paling yang breakout room aja deh, Bu. Ya, yang bagian diskusi ya, Nak, karena mungkin kalian jadi bisa banyak berbagi di sana ya. Oke, nah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan, bukan minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam menulis teks resensi. Jadi siap-siap kita akan melakukan keterampilan menulis teks resensi. Kemudian untuk saat ini Ibu ingin mengucapkan terima kasih ke kalian karena walaupun banyak yang internetnya mengalami kendala karena sedang hujan deras, tapi kalian masih tetap bisa mengikutinya dengan baik. Kata Ibu ini mengutip kata dari Steve Jobs, waktumu terbatas, jadi jangan pernah kamu sia-siakan. Cari orang yang bisa membuat cahayamu bersinar lebih terang. Ya, jadi dekati orang yang kira-kira bisa membantu kamu dalam segala hal. Ya, demikian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita akan menutup pembelajaran kita. Silakan William ditutup kelasnya, Nak. Perhatian kelas beri salam. Terima kasih Ibu Nunuton. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ini hostnya saya kasih ke siapa ya?